Halo penggemar Tokyo Revenge. Kali ini admin akan coba membahas mengenai episode 17. Episode 17 akan dibuka dengan menampilkan Baji yang selesai menceritakan masa lalunya bersama geng Toman dan Kazutora. Takemichi pun menyimpulkan bahwa Kazutora dan Baji adalah penyebab kematian kakaknya Maiki. Tanpa tahu kalau Baji tidak berbuat apa-apa, Baji lalu menjelaskan bahwa ia menunggu Kazutora dibebaskan dan berterima kasih kepadanya karena berkatnya ia tidak perlu masuk penjara. Sadar akan situasi tersebut, Takemichi menyadari bahwa Baji pulang ke Toman adalah misi mustahil, sebab Baji meninggalkan Toman tanpa paksaan siapapun. Shuji Hanma lalu melempar Kokoku Valhalla kepada Baji, sembari berkata kalau ia sangat diterima di Valhalla. Hanma juga menitipkan pesan kepada Maiki melalui Takemichi. 3 Oktober di Junkyard, pertarungan akhir Valhalla versus Toman, kata Hanma. Takemichi pun pulang, dan sesampainya di rumah ia merenung bagaimana membawa Baji pulang ke Toman adalah hal mustahil dan dia akan berakhir dibunuh Maiki. Pikiran itu terus mengganggunya hingga ia tidak bisa tidur nyenyak. "Woi, kemari!" Tiba-tiba ada suara memanggil Takemichi. Terlihat seseorang yang wajahnya babak belur meminta Takemichi untuk duduk di sebelahnya. Sempat ingin kabur, tapi Takemichi berhenti setelah ia berkata bahwa mereka benar-benar dihabisi kemarin. Mendengar kata kemarin, Takemichi mulai memperhatikan orang tersebut. "Baji sangat keren kan?" tanya orang itu sambil tersenyum. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten skuad pertama Toman, Chifuyu Matsuno. Chifuyu kemudian bercerita bahwa kalau bukan karena Baji, nasib Takemichi pasti lebih buruk saat ia mengacau di upacara pelantikan Kisaki. Chifuyu juga membenarkan bahwa Baji memang memilih bergabung dengan Valhalla, namun tujuannya bukan untuk menghancurkan Toman. Baji bergabung dengan Valhalla untuk membongkar rencana Kisaki, tegas Chifuyu. Kemudian mereka pergi ke kuburan dari Shinichiro bersama Maiki dan Duraken. Takemichi sepertinya memberitahu Maiki bahwa Baji memberitahukannya mengenai kematian kakaknya. Duraken lalu menyambung dengan mengatakan bahwa Shinichiro benar-benar orang yang keren. Duraken pun memberikan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai insiden tersebut. Maiki kemudian menceritakan bahwa Vavum CB-1-50T yang coba dicuri Kazutora dan Baji adalah kenang-kenangan dari Shinichiro dan sekarang menjadi motor favoritnya. Maiki lalu melanjutkan bahwa ia memaafkan Baji, namun ia tidak akan pernah memaafkan pembunuhnya, Kazutora. Mengingat Baji yang bergabung dengan Kazutora membuat Maiki menanyakan janji Takemichi yang akan membawa Baji kembali ke Toman. Maiki bingung mengapa Takemichi membawa Chifuyu dan bukannya Baji. Sebelum menjawab Maiki, akan ada skin flashback di percakapan Chifuyu dan Takemichi yang sempat terpotong. Chifuyu berkata bahwa apabila Baji menyelidiki Kisaki dari dalam, maka ia menyelidiki Kisaki dari luar. Chifuyu pun meminta bantuan Takemichi. Takemichi yang kaget menanyakan apakah Baji sendiri yang memberitahunya kalau ia berniat membongkar rencana Kisaki. Namun Chifuyu berkata jujur bahwa Baji tidak mengatakannya, namun ia tahu betul pikiran Baji. Hal itu sebab Chifuyu sudah ada di sisi Baji sejak lama.
Dia pun ingin menjadi wakil yang berguna untuk Baji. Lalu Chifuyu membalas bertanya apa yang diinginkan Takemichi ketika memukul Kisaki di upacara pelantikan. Skin lalu kembali ke makam Shinichiro. Di sana Takemichi memberikan pernyataan yang mengejutkan semua orang. Aku ingin menjadi ketua Toman. Akan kubuat kau menerimanya, Maiki. Itulah yang kuinginkan, tegas Takemichi. Sembari Takemichi dan Chifuyu pergi, Duraken dan Maiki hanya tertawa tipis. Akan Takemichi yang disebut Duraken adalah si idiot. Chifuyu pun mengatakan bahwa Takemichi tidak punya akal sehat, sebab ia tidak bisa membaca suasana. Kemudian Chifuyu berkata bahwa ia akan membantu Takemichi naik ke puncak Toman. Namun Takemichi harus menyelesaikan apa yang dia mau. Takemichi pun berjabat tangan dan bersedia bekerja sama dengan Chifuyu. Aku mengandalkanmu, partner, kata Chifuyu sembari tersenyum. Chifuyu pun langsung bergegas mencari petunjuk mengenai hubungan Valhalla dan Kisaki. Terlihat ia dan Takemichi mendatangi sebuah toko untuk mencari seseorang. Dan ternyata orang yang dimaksud Chifuyu adalah Osanai, mantan ketua Mebius. Kemudian ada skin flashback antara Osanai dan seseorang berkacamata di masa lalu. Kesan pertama Osanai terhadap laki-laki itu adalah dia hanya seorang anak biasa. Anak itu pun memanggil Osanai dan langsung to the point, berkata bahwa ia bisa menjadikan Osanai sebagai penguasa Tokyo apabila ia mau bekerja sama dengannya. Itulah pertama kalinya Osanai bertemu dengan Kisaki Teta. Osanai terlihat bercerita kepada Takemichi dan Chifuyu bahwa ia menjadi orang yang ditakuti dan dalam sekejap tidak ada orang yang ada di sekitarnya. Dan saat itulah Kisaki mendatanginya. Takemichi bingung karena Osanai hanya menganggap Kisaki hanya anak biasa. Osanai bercerita lagi bahwa ketika ia mendengarkan semua perkataan Kisaki, semua berjalan sesuai yang direncanakannya. Dalam 1 tahun, aku yang hanya seorang idiot berubah menjadi penguasa Shinjuku, cerita Osanai. Takemichi dan Chifuyu pun tampak kaget karena Kisaki adalah orang yang membuat Osanai menjadi pemimpin Mebius. Chifuyu memancing Osanai dengan bertanya apakah Kisaki adalah bawahan yang dapat dipercaya atau tidak. Osanai sempat terdiam dan ia menyadari bahwa Kisaki hanya menjadikannya batu loncatan. Ia sadar setelah peristiwa 3 Agustus, Osanai berkata bahwa perang 3 Agustus dirancang oleh Kisaki. Dia memojokkan Pachin dan membuat alasan untuk bertarung dengan Toman. Dia membuatnya seakan-akan semua itu salahku, cerita Osanai. Lalu Kisaki meninggalkan Osanai dan mendekati Maiki sembari menawarkan cara untuk mengeluarkan Pachin dari penjara. Chifuyu pun bertanya mengapa Kisaki mau repot-repot seperti itu. Tujuan Kisaki dari perang 3 Agustus adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kematian Duraken, dan dia dapat mengambil alih posisi Duraken yang kosong, tegas Osanai. Osanai pun berkata bahwa kini ia telah dibuang oleh Kisaki karena ia sudah mendapat pedang yang baru yaitu Suji Hanma. Karena sudah tahu dirinya adalah pion, Chifuyu bertanya mengapa Osanai tidak membalas dendam kepada Kisaki. Osanai lalu menjelaskan bahwa Kisaki sangat berbahaya sebab ia mampu merencanakan pembunuhan terhadap orang tanpa mengotori tangannya sendiri. Jika aku melawannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, lanjut Osanai. Osanai lalu memberitahu Chifuyu dan Takemichi bahwa ia tidak mau terlibat dengan Kisaki lagi. Kemudian Chifuyu menjelaskan bahwa dari percakapan mereka dengan Osanai, mereka tahu suatu hal,
Takemichi pun bingung dan bertanya apakah itu. Ketua Valhalla, geng yang dijuluki malaikat tanpa kepala, ketua yang tidak diketahui siapapun adalah Kisaki Teta, kata Chifuyu. Takemichi pun makin kebingungan dan puzzle yang harus disatukannya semakin bertambah. Kenapa Kisaki ada di Toman? Kenapa Kisaki berlawanan dengan Valhalla? Ada banyak hal yang tidak ku ketahui, gumamnya dalam hati. Kemudian untuk membuatnya mengerti keadaan yang ada, Takemichi kembali ke masa depan guna menanyakan informasi yang tidak diketahuinya. Di masa depan, ia dan Naoto kembali menemui Duraken untuk menanyakan siapa pemimpin dari Valhalla. Apakah ketua Valhalla adalah Kisaki? Tanya Takemichi. Tidak, ketua geng malaikat tanpa kepala adalah Maiki. Valhalla adalah geng yang dibentuk khusus untuk Maiki, jelas Duraken. Sontak saja mata Takemichi terbelalak mendengar penjelasan mengejutkan Duraken tersebut. Nah, skin tersebut yang kemungkinan akan menjadi akhir dari anime Tokyo Revenge episode 17. Selamat menonton.